Saya ini masih awam ya kan. Yang ngebedain security yang belum mengikuti pelatihan Garda Pratama sama yang udah tuh bedanya apa di atribut security-nya gitu? Hello guys, welcome to GBN Podcast. Pada kesempatan kali ini saya Abdul sebagai host sekaligus admin dari sosial media GBN akan memperkenalkan security wanita dari GBN itu sendiri, yaitu Dinda. Adisti Saridewi. Selamat siang Dinda, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Mas Abdul, alhamdulillah. Sebagai disclaimer untuk kalian, kami sudah mengikuti protokol kesehatan, kami sudah melakukan swab antigen dan hasilnya sama-sama negatif. Dan sepanjang konten ini kami akan menggunakan masker untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut. Dinda ini bergabung menjadi Sekwan GBN udah berapa lama nih Din? Saya udah 1 tahun 2 bulan ya kurang lebih. Dari tahun 2020. Berarti Dinda udah termasuk baru ya di sini? Iya, masih baru, anggota baru. Oke. Terus sebelum menjadi Sekwan tuh Dinda berprofesi jadi apa? Dulu saya SPG Mas. SPG Sales Promotion Girl gitu ya. Kayak kerja dari mall pindah ke mall lain gitu. Gitu. Mempromosikan produk, suatu produk. Oke. Berarti jauh banget tuh dari sales ke Sekwan ya kan. Ibaratnya yang nawarin produk gitu, melakukan promosi, terus sekarang jadi menjaga keamanan, pemerhati sekitar keamanan gitu ya. Gitu. Terus kenapa nggak lanjutin aja gitu karir jadi sales gitu, kayak misalkan menjadi marketing di sebuah perusahaan gitu, kenapa nggak dilanjutin, kenapa memilih sebagai Sekwan gitu? Sekwan. Iya, kebetulan lagi waktu itu bukan nggak mau nerusin, pengen maksudnya di karir yang sama gitu ya, pengen berkembang di karir yang sama. Cuman kebetulan lagi pandemi, jadi saya dirumahkan gitu. Iya. Banyak tuh yang dirumahkan. Banyak yang dirumahkan. Hampir sekitar 80% ya. Kalau boleh tahu produk apa tuh yang waktu Dinda promosikan tuh jadi sales itu? Saya promosikan dulu banyak ya, kayak makanan, minuman, sampai obat juga saya pernah promosiin. Itu di satu company atau Dinda lain company. Oh, berarti Dinda tuh pengalaman jadi sales tuh udah lama ya? Sudah dari umur 19-20 kan. Oh, berarti dari lulus SMA? Iya, dari lulus SMA. Oh, Dinda asli sini atau? Saya asli kelahiran Tangerang. Cuman saya dulu sekolah di Garut. Oh, itu sekolah di Garut tuh SMA? SMP dan SMA. SMP dan SMA. SD-nya di mana tuh? SD saya di Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Oh. Berarti ibaratnya udah jadi orang sini lah ya. Iya, sama. karena mau dibilang orang Tangerang bisa, mau dibilang Garut juga bisa. Boleh. Dinda kan sebelumnya menjadi SPG ya, sales gitu. Bagaimana Dinda meyakinkan diri untuk berganti profesi menjadi Sekwan seperti sekarang, meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan keluarga di rumah gitu? Kalau saya ingin berkarir di dunia keamanan security ini. Meyakinkan diri aja. Meyakinkan diri dulu kalau saya bisa gitu. Soalnya kan ini ya job desk-nya tuh beda banget gitu. Job desk-nya beda. Nah gimana gitu meyakinkan dirinya, yakin aja gitu? Yakin aja. Yakin pasti bisa gitu. Cari pengalaman juga. Terus kalau orang tua di rumah komplain atau gimana, atau support aja? Enggak, support aja. Support aja. Gitu. Nggak pernah nanya kok jadi Sekwan gitu. Kenapa nggak lanjutin jadi sales gitu? Enggak. Dinda waktu jadi sales pernah kepikiran buat berkuliah nggak sih, buat biar karirnya tuh semakin oke gitu ke depan? Ya sempet sih pengen kuliah gitu ya, kerja sambil kuliah. Pernah ada kepikiran juga, soalnya buat ya ngembangin karir gitu ya, jenjang karir. Kita kan pendidikan juga salah satu untuk menunjang karir kita juga kan. Terus kenapa tuh nggak jadi kuliah? Belum ada kesempatan, keduanya ya biaya lah gitu ya. Oh. Kayak gitu.
saya nggak tahu nih zaman dulu biaya kuliah gimana gitu ya. Cuman zaman sekarang sih saya perhatikan biaya kuliah murah-murah ya. Kayak misalkan Universitas Pamulang tuh cukup lumayan murah gitu. Terus pas Dinda jadi sales nih, saat itu ada ini nggak sih suka dukanya gitu jadi sales waktu itu? Soalnya kan Dinda kan udah cukup lama nih ya kan jadi salesnya gitu. Iya, sukanya ya kalau banyak temen lah gitu kan. Lingkupnya kan sama orang-orang sales kan kayak kerjanya nggak santai gitu loh, nggak yang santai aja gitu, ngobrol-ngobrol apa gimana, mau ngomong apa itu seenaknya kita aja gitu, nggak ada batasan apa-apa. Nah kita flashback dulu nih Din, waktu Dinda pas pertama kali mau ngelamar jadi sekwan GBN ya kan. Dokumen apa aja sih yang Dinda persiapkan gitu untuk melamar menjadi sekwan GBN ini gitu? Dokumen ya persyaratannya paling bawa lamaran kerja sama ijazah, SKHU, SKCK, sama surat kuning ya, kartu kuning dari keterangan kerjaan, sama pengalaman kerja, terus ada fotokopi KTP sama pas foto, itu aja. Soalnya saya nanya ini nih karena banyak yang nanya gitu di sosmed, bikin saya pening gitu. Banyak yang nanya, Bang, GBN bawa apa aja nih dokumen-dokumennya gitu. Padahal udah saya bikinin kontennya, persyaratan apa aja yang harus dibawa kan. Tapi banyak yang nanya gitu. Nah pas Dinda ngelamar menjadi sekwan GBN, Dinda dapat info kalau GBN buka lowongan sekwan itu dari mana Din? Apakah dari sosial media, dari saudara, atau dari mana gitu? Saya dulu dari saudara saya ya, dapat info katanya GBN lagi terima lowongan untuk jadi sekwan. Kebetulan saya juga lagi kena pandemi kan ya kemarin. Lagi di rumah kan gitu. Ya udah deh, saya pikir nggak ada salahnya saya mencoba gitu ya. Coba ngelamar dan akhirnya bawa persyaratan sampai akhirnya saya interview. Alhamdulillah dapat di lokasi saya kerja sekarang. Jadi pas saat itu tuh Dinda langsung datang aja gitu ya, pas udah dapat info dari saudara ya? Iya langsung datang besok. Sambil bawa lamaran. Terus pas datang itu langsung langsung di interview gitu? Langsung di interview. Akhirnya besok disuruh datang lagi buat lihat lokasi interview, langsung di lokasi. Terus pas saat diterima jadi sekwan GBN, Dinda dikasih apa aja gitu sama GBN? GBN kasih ya, kalau ininya atribut ya, baju sama perlengkapan atribut lengkap gitu, kayak sepatu, baju dan lain-lain. Berarti termasuk borgol juga, HT, tongkat? Ya borgol, tongkat, HT sama ini kalikur, lengkap pokoknya sama ini. Waktu melamar menjadi personel GBN kan mengikuti beberapa proses ya, dari proses interview mungkin ya, terus sampai disalurkan ke tempat kerja sekarang gitu. Nah pas masa-masa menunggu itu ya kan, walaupun nunggu yang gak lama ya, Dinda sempat nyari-nyari kerjaan lain gak sih di perusahaan lain gitu? Atau nunggu aja? Enggak, nunggu aja. Iya. Terus kenapa Dinda milih GBN gitu sebagai perusahaan yang naungin Dinda sebagai sekwan? Kenapa nggak perusahaan outsourcing lainnya? Karena tahu saya nih ya, saya juga dengar katanya kabar dari orang, sama saya juga kan belum tahu ya. GBN itu udah terakreditasi lah ya, udah punya nama gitu ya. Sistem kerjanya udah sesuai sama aturan pemerintah. Gitu. Terus selain serangkaian mungkin selama jadi BKO kan Dinda dipersiapkan gitu kayak pelatihannya mungkin ya. Nah pas jadi BKO itu Dinda ngikutin ini nggak sih pelajaran gitu dari pas jadi BKO itu gitu, kayak misalkan materi-materi gitu kayak materinya itu training aja gitu ya kalau BKO itu belajar di lokasi tempat kerja itu kayak gimana. Oh gitu. Mekanismenya. Terus selama Dinda jadi sekwan GBN gimana tuh perasaan Dinda gitu? Suka dukanya apa aja sih jadi sekwan GBN itu gitu? Suka dukanya. Iya. Sukanya banyak teman baru, banyak pengalaman baru, dapat ilmu baru itu juga seneng ya. Terus kalau nggak enaknya apa tuh? Nggak enaknya? Enak aja sih, dibikin enak aja. Mungkin shift kali ya? Iya mungkin shift. Iya shift. Kalau misalkan kita udah dapat shift sore, jaganya sampai malam,
besok pagi langsung besok masuk pagi. lagi ya kan? Iya, kalau backup doang sih itu. Oh iya. Kalau kita kan full seminggu ya. Mm-mm. Sore gitu, pagi. Nah ini yang backup. Berarti itu selama seminggu tuh beruntun gitu ya, kalau Dinda dapat shift pagi terus gitu? Iya. Sampai minggu berikutnya? Selama 2 minggu pagi terus. Oh gitu. Minggu ketiga baru masuk sore. Oh gitu. Oh oke. Terus kalau misalkan ada temennya nih lagi ada acara atau enggak lagi sakit gitu ya, yang nge-backup itu Dinda dihubungin sama Danru ataukah Korwil ataukah temen Dinda gitu, kayak, oi gue lagi sakit nih, iya. backup dong gitu. Iya gitu kali. Oh. Pertama kita koordinasi dulu sama shiftnya ya, sama komando kita. Baru nanti kita ngomong dulu nih sama temen yang mau diminta tolongin gitu lah. Bisa nggak backup gue nih sehari nih, gue mau ada perlu, kayak gue sakit nih hari ini gitu. Langsung tuh ya. Iya. Oh kalau temennya bilang nggak mau lagi pengen di rumah gue, gimana tuh? Harus bisa. Harus bisa. Bilang aja sama komando aja. Oh. Gak gitu juga kali ya. Iya. Dinda selama bekerja menjadi sekuan GBN pernah nggak sih ditempatkan di luar kota gitu sama GBN? Kayak misalkan tempat yang Dinda jaga sekarang punya pabrik di luar kota gitu. Nah Dinda harus jaga ke sana gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Belum pernah ya. Iya. Oh, okay. Mungkin karena Dinda masih setahun 2 bulan kali ya. Masih baru. Iya masih baru. Terus kalau boleh tahu nih Din, di tempat kerja yang Dinda jaga sekarang itu security-nya semua dari GBN semua atau ada dari outsourcing lain? Enggak, dari GBN. Dari GBN semua. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu tuh berapa tuh totalnya tuh? Totalnya ada 21 sama chipnya 1 ya. Totalnya ada 20 kalau anggota. Sekonnya ada berapa? Sekonnya 3, sisanya? Cowoknya 17. Oh. Mungkin cowoknya sering jaga sore tuh ya, shift sore ya? Iya, kalau itu sih satu regu kan ada 4 orang ya. Oh. Jadi ganti-gantian aja. Oh gitu. Nah satu regu itu biasanya jaga satu titik ataukah pernah masuk 2 orang sekaligus gitu dalam satu regu itu? Enggak, jadi satu regu nih 4 anggota, jadi 4 personil ini yang kerja di shift pagi ini. Gitu. Oh gitu. Oke. Saya kan orang awam nih. Jadi maksudnya gimana sih pertanyaannya? Jadi maksud saya tuh di dalam satu regu itu masuk semua atau enggak masuknya satu aja gitu perwakilan. Nah ntar regu itu satu gitu. Oh enggak lah. Oh enggak lah. Satu regu ya semua orang 4 anggota itu masuk. Oh gitu. Iya. Enggak yang satu hari ini masuk gitu. Iya. Enggak, jadi kalau libur pun satu regu itu libur. Oh. Enggak perorangan. Perorangan paling minta cuti lah. Oh gitu. Iya. Ini Dinda kan udah jadi sekwan kan 1 tahun 2 bulan ya. Iya. Berarti Dinda udah paham bener gitu tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh security ya kan. Nah, menurut Dinda pribadi nih, hal-hal apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang security gitu dalam menjalankan tugas kesehariannya? Iya. Iya, keberanian ya. Paling penting keberanian sama mental, fisik dan mental harus kuat. Itu selain program dari GBN itu sendiri dalam menjaga fisik ya kan biasa kan ada pelatihan gitu kayak misalkan suruh lari sekitar kawasan atau gimana gitu ya kan. Dinda pernah nggak sih nge-build badan Dinda gitu biar benar-benar prima kayak misalkan nge-gym atau enggak di rumah tuh kardio lari gitu, pernah nggak sih? Enggak ya. Enggak, jadi pure dari ini aja ya, dari program dari kantor ya. Iya. Kalau boleh tahu, Dinda tuh anak keberapa dari berapa bersaudara, Din? Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Anak terakhir. Anak terakhir. Anak bungsu. Berarti yang saudara-saudaranya Kakak saya laki-laki semua. Laki-laki semua. Iya. Udah pada married tuh ya? Udah. Oh. Anak cewek sendiri nih. Bontot loh ini. Bungsu. Itu berarti pacarnya tuh repot juga tuh ya? Pacar repot. Harus kalau mau nikahin Dinda harus izin ke abang-abangnya tuh. Itu orang tua masih sehat ya? Orang tua alhamdulillah masih sehat ya. Masih tinggal bapak doang. Oh. Iya. Oh tinggal bapak doang? Iya. Ibu udah nggak ada? Ibu udah nggak ada. Kalau boleh tahu ada yang jadi ini nggak sih security gitu ngikutin jejak Dinda? Oh enggak? Nggak ada.
Berarti Dinda pertama kali sama inisiatif ya. Inisiatif sendiri. Iya. Dinda kan tadi bilang dapat info lowongan pekerja kan dari saudara ya? Iya, dari saudara. Itu siapa tuh, Din? Namanya Alan. Muhammad Maulana. Itu apa? Itu apa? Sepupu atau apa? Iya, sepupu. Sepupu ya. Iya, sekarang dari saya sih. Berarti dia udah lama tuh kerja di GBN dulu? Atau? Udah lah, maksudnya udah bertahun-tahun nih. Cuman tepat berapa tahunnya saya kurang tahu deh. Cuman udah lama aja. Jadi info waktu itu lowongan pekerjaan dari si Alan itu ya? Iya, si Alan. Si Alan. Sorry nih Bang Alan. Din, kan yang saya tahu ya, seragam sekwan itu kan sekarang udah sama nih kayak seragam polisi kan. Pergantian seragam itu dimulai tahun berapa, Din? Di GBN itu ya? Tahun 2021 ini ya. 2021. Sekitar bulan April deh. Bulan April. Berarti Dinda baru ganti tuh Iya, seragam. baru ganti. Terus Dinda pernah ini nggak sih nanya gitu ke mungkin ke atasan, ke Dandro atau ke Korwil kenapa seragamnya diganti? Ya mungkin karena apa ya, biar disamain gitu sama anggotanya. Anggotanya apa? Sama polisi gitu, bapaknya satpam. Terus apa yang Dinda rasakan tuh pas gunain seragam tuh udah sama nih kayak polisi ya kan? Iya, polisi ya. Terus sekwan, poluan dari kosakatanya sama tuh, hampir sama. Sama-sama. Iya. Rasanya apa tuh pas penggantian seragam? Ya merasa kayak lebih berwibawa lah gitu. Mungkin yang lihat juga kayak nggak pengen disegani ya sebenarnya. Cuma ada rasa segannya dia gitu. Dari kejauhan udah kelihatan, udah kayak ada polisi gitu. Padahal bukan. Dinda tuh pas jaga di tempat jaga Dinda sekarang tuh, Dinda tuh keliling perusahaan ataukah di pos aja, ataukah sampai Dinda tuh bantu kayak mobil-mobil perusahaan nyebrang gitu? Enggak. Jadi jaga di sekitar kantor aja ya? Iya, sekitar kantor. Paling kalau ngecek check in masuk gitu, barang masuk, mobil masuk apa aja, ada tamu apa aja gitu. Kedepannya nih Din, kedepannya ya. Saya bicara kedepannya nih. Dinda punya rencana nggak sih kedepannya mau ngapain gitu? Ataukah Dinda mau fokus jalanin karir seperti sekarang jadi security, ibaratnya nanti Dinda ngambil pelatihan security, ibaratnya dari sampai jadi korwil lah ibaratnya ya kan. Ya kan bisa aja Din ya kan. Iya. Ibaratnya Dinda ngambil pelatihan Gada Pratama, Gada Madya sampai Gada Utama ya kan bisa aja gitu. Ataukah Dinda ada planning lain gitu ke depan? Saat ini ya jalani aja dulu untuk profesi yang sekarang. Iya. Jadi Dinda fokus aja ya sama profesi yang sekarang. Iya. Jadi sekwan itu ada weekendnya nggak sih Din? Kayak misalkan liburnya berapa hari tuh dalam seminggu? Seminggu 2 hari, setiap hari Sabtu dan Minggu. Setiap Sabtu dan Minggu. Oh jadi Sabtu Minggu Dinda nggak jaga? Nggak, libur. Oh libur. Terus iya. Kalau security lain libur juga? Kalau yang cowok enggak, karena mereka liburnya 41 ya. Oh gitu. 31. 3 hari kerja 1 hari libur. Iya. Oh. Cuma kalau Dinda mah Sabtu Minggu libur gitu ya. Terus kedepannya Dinda ini nggak sih mau ngambil kursus atau nggak mau kuliah lagi gitu di Sabtu Minggu kan lumayan gitu. Sabtu Minggu itu. Mau kan. sih rencana ada. Rencana. Mau apa tuh Din? Mau kursus atau mau kuliah? Kuliah aja ya. Kuliah. Iya. Jurusan apa tuh? Belum tahu jurusan apa. Mungkin melanjutkan jadi sales gitu, marketing. Iya, marketing. Oh ya Din, Dina kan belum mengikuti pelatihan Gada Pratama nih, ya kan? Sudah. Oh sudah. Oh sudah. Iya. Sudah lulus. Sudah. Itu saya nih masih awam ya kan. Yang ngebedain security yang belum mengikuti pelatihan Gada Pratama sama yang udah tuh bedanya apa di atribut security-nya gitu? Kita dapat atributnya nih. Oh itu. Gada Pratama, rencana polisi gitu ya. Iya. Tapi di ininya di atasnya nggak ada ya Din? Nggak ada. Oh nggak ada. Cuma ini doang. Oh cuma itu. Itu waktu pelatihan itu Dina ikut angkatan keberapa tuh? Kemarin yang 26? Bukan, 25. Oh yang 25? Iya. Soalnya saya yang 26 yang dokumentasi kan saya perhatiin kok nggak ada Dina di sini. Oh berarti mulai gabung bulan apa ya Mas?
Saya bulan Februari di sini gitu. Jadi 25, Mas 26 ya? Iya. Belum ketemu kita. Berarti Dinda tuh mengikuti kan pelatihan Gada Pratama itu ya? Mengikuti. Itu ngapain aja Din? Di pelatihan itu? Ngapain? Kita latihan fisiknya kayak PBBAB, terus kita ada latihan tongkatnya, borgolnya, gitu, sama ada beberapa materi yang dikasih sama ibu-ibu polisi dan bapak polisi. Dinda waktu sebelum ikut pelatihan Gada Pratama itu udah punya pengalaman berapa bulan tuh jadi security? Januari sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Ada pelatihan langsung ikut gitu? Ikut. Emang diwajibkan sih. Oh iya. Pas pelatihan itu di sini di HO? Iya di sini di GBN. Saya nggak tahu nih posisi tinggal Dinda tuh di mana gitu. Jauh nggak sih Din dari kantor ke sini? Apa dari rumah? Jauh ya. Kalau kilometer sih kurang tahu ya. Pokoknya sekitar 20 menit aja. 20 menit daerah Neglasari situ. Jadi hidup Dinda penuh dengan 20 menit. Jarak ke kantor pusat 20 menit, jarak ke kantor buat jaga juga 20 menit. 20 menit. Karena deket juga kan. Oh gitu. Sama tempat kerja, saya sama GBN deket. Itu waktu Dinda mengikuti pelatihan Gada Pratama, waktu itu Dinda sambil jaga juga gitu? Iya jaga juga. Jaga juga. Itu latihannya itu hari kerja deh? Enggak, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu? Iya. Oh berarti kan libur Dinda kan? Iya libur. Iya, tapi tadi sambil jaga. Iya ya. Oh itu yang buat yang cowok. Oh iya. Yang cowok. Itu kalau misalkan sambil jaga gitu Din, berarti yang cowoknya kalau shift jaga pagi gimana tuh? Di backup sama temannya? Iya di backup. Kalau enggak dia tuker shift lah. Oh gitu. Berarti dia jaga malam terus tuh ya? Berapa hari Din waktu itu latihan Gada Pratama itu? 5 hari. 5 hari? Iya. Seharian tuh ya, 5 harinya tapi seharian ya? Iya seharian. Dari pagi sampai maghrib. Mungkin itu buat security yang udah berpengalaman ya gitu. Biasanya cuman kalau misalkan security yang belum ada pengalaman sih ini ya berhari-hari ya gitunya. Kalau saya lupa sih jam pelajarannya berapa jam gitu. Kayak 200 berapa gitu lupa. Selama mengikuti pelatihan Gada Pratama itu yang sekonnya berapa tuh Din waktu pelatihan yang angkatan 25 kemarin? Berapa ya? Soalnya saya ngelihat yang angkatan 26 tuh cuman ada 4 atau 5 gitu, dikit gitu. 4? Kayaknya ya. Ya saya kan dokumentasi Din, bukan bagian administrasi ya kan yang saya lihat aja gitu. Ada 4 atau 5 gitu. Cuman kalau waktu angkatan Dinda yang angkatan 25 ada berapa orang tuh? Itu banyak banget ya. Ada banyak. Sekitar 70-an ya. Iya kurang lebih sekitar 70-an. Kalau nggak salah angkatan saya itu angkatan terbanyak loh. Oh gitu. Iya kata pelatih dulu. Terus ada nggak sih Din sekwan yang dari luar kota gitu? Luar kota ada dari Bekasi. Itu yang sekwan yang dari Bekasi itu pulang pergi Din? Iya pulang pergi kan kita seminggu sekali ya. Sabtu Minggu. Kalau Sabtu kalau Minggu dia pulang. Dari Sabtu untuk ke Minggunya dia nginep tempat saya. Oh gitu. Iya nggak pulang gitu karena ngabisin waktu juga ya. Iya. Waktu dan tenaga juga. Dia emang rumahnya di Bekasi atau ditempatkan di Bekasi waktu? Rumahnya di Bekasi. Oh emang rumahnya di Bekasi. Dan ditempatkan di Bekasi juga. Sesuai domisili. Ada yang dari luar pulau nggak Din? Luar pulau nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Banyak kan di Jakarta. Jabodetabek aja. Jabodetabek ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Din, pas saat bertugas itu Dinda jaganya di luar ruangan atau di pos atau patroli? Kalau kita ya sekwan kan kalau pagi 2, kalau sore 1 ya. Nah yang 2 ini kita ada tugasnya masing-masing. Jadi setiap hari 3 hari sekali tuh kita di depan buat nyatet-nyatetin apa aja yang masuk dan kayak tamu-tamu gitu di depan gitu juga. Yang satu untuk
melihat area sekitar, kayak patroli gitu. Ini cewek kan suka lebay ya Dina. Dina pernah gak sih takut hitam gitu? Hitam apa ya? Hitam kulitnya. Iya. Iya kan cewek tuh, aduh. Iya. Panas nih. Awalnya sih iya ya. Takut hitam cuman udah terbiasa gitu ya. Udah terbiasa ya. Udahlah biarin ya, memang namanya profesinya kita gini ya, kerjanya di lapangan ya udah. Mau nggak mau ya gimana gitu. Atau pakai ini skincare sunblock ya gitu. Enggak pakai. Kirain ya kan pakai sunblock yang SPF-nya sampai 100 gitu. Gak enak banget. Soalnya saya dulu punya beberapa gebetan kan ya. Nggak mau naik motor takut hitam panas gini bla 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 bla. Aduh aku nggak pakai sunblock yang SPF-nya 50. Aduh ribet banget. Iya kalau kayak gitu kayaknya ribet ya. Iya mungkin Dina tipe cewek yang ini ya cuek. Sama simple gitu ya. Simple aja ya, apa adanya aja sih kayak kalau udah ngejalanin kerja ya. Kerjaannya kayak gitu mau gimana? Din, sekwan lain ada yang rempong gitu gak sih? Yang saya bilang gitu. Rempong? Iya, kayak misalkan. Kayak gimana tuh contohnya? Mau patroli nih. Wah. Oke ini. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Ya berarti kayak Dina semua ya? Iya. Orang-orangnya cuek sama simpel aja ya? Iya, simpel. Oke. Agak curcol ya saya. Ya mungkin sampai di situ aja kali ya. Podcastnya saya juga bingung mau nanyain apa gitu. Soalnya pertanyaannya juga sebagian besar udah ditanyain juga gitu. Pertanyaan terakhir nggak ada? Iya ini yang terakhir nih. Oh ini terakhir. Belum. Iya. Sebelum menutup acara GBN Podcast ini, saya ingin bertanya nih, Din, pertanyaan terakhir untuk Dinda nih. Apa pesan Dinda untuk rekan personil GBN agar mereka selalu semangat gitu saat bertugas? Pesan saya, ya tetap semangat ya menjalanin tugas kerjaan. Ingat satu aja, jangan samain di tempat kerja sama di rumah. Kayak gitu. Kalau waktunya kerja ya kerja gitu. Kalau mau di rumah, mau tiduran, mau rebahan, mau ngapain ya terserah gitu. Jangan disamain gitu sama di kerjaan.